Pada kesempatan kali ini kita akan membahas petunjuk teknis budidaya cabai merah keriting dari awal sampai akhir. Supaya informasi ini bermanfaat, sebaiknya Anda menonton dari awal sampai akhir nantinya. Untuk syarat tumbuh tanaman cabai merah keriting yaitu tanah yang gembur, subur, berbahan organik dengan pH tanah yaitu sekitar 6,5 sampai 7. Ketinggian yaitu 0 sampai 1400 mdpl, kelembapan 80% serta suhu 28 sampai 28 derajat Celcius. Ini lahan yang perlu kita sesuaikan untuk beradaptasi dengan budidaya cabai merah keriting. Yang pertama yaitu pengolahan lahan. Pengolahan lahan ini untuk penanaman cabai merah keriting sebaiknya dilakukan membentuk bedengan dengan lebar bedengan yaitu 90 sampai 100 cm. Dengan jarak antar bedengannya itu 30 sampai 50 cm, kedalaman 30 cm. Ini adalah cara mengolah lahan untuk membentuk bedengan pada penanaman cabai merah keriting. Nah, ini ilustrasinya bentuk bedengannya yang akan kita bikin pada budidaya cabai merah keriting. Ini adalah saluran air nantinya yang berfungsi sebagai bisa untuk penyiraman, terutama pada musim kemarau. Untuk pengolahan lahan ini kita menaburkan pupuk kandang sekitar 10-20 ton per hektar pada bedengan. 10-20 ton per hektar pupuk kandang. Kemudian kita melakukan pupuk dasar. Pupuk dasar berupa pupuk NPK Ponska sekitar 360 kg per hektar. Kemudian berupa insektisida seperti furadan, furater menaburkan sekitar 17 kg per hektar. Kemudian diratakan. Jika pH kurang dari 7, perlu dilakukan pengapuran dengan dolomit yaitu 1 ton per hektarnya. Ini perlakuan 7 hari sebelum tanam. Dari poin 1 sampai 4 ini perlakuannya itu 7 hari sebelum tanam. Jika kondisi di musim kemarau, perlu melakukan penyiraman secara manual pada bedengan ini, agar bedengan ini menjadi basah, kondisinya seperti basah. Inilah kondisi lahan yang siap tanam nantinya. Ada dua metode pelaksanaan. Untuk pertama yaitu menggunakan mulsa plastik, kemudian mulsa jerami. Jika bedengan sudah siap, kita akan menggunakan mulsa seperti mulsa plastik ataupun mulsa jerami. Mulsa plastik seperti pada gambar, kemudian bisa juga menggunakan mulsa jerami seperti ini. Untuk jarak tanam yaitu 70 kali 60 cm. Di dalam barisan itu 60 cm, antar barisan itu 70 cm. Yang kedua yaitu persemaian. Persemaian benih. Yang harus kita lakukan pertama yaitu merendam biji atau benih di dalam air hangat, yaitu sekitar 15 menit. Jadi benih yang kita dapatkan dari toko-toko pertanian atau benih yang kita produksi sendiri misalnya, sebaiknya menggunakan benih-benih yang berlabel. Nah, ini kita rendam dulu di air hangat sekitar 15 menit.
Kemudian kita siapkan kain basah, kain lembab, kain yang kita basahkan dengan air, kemudian kita lembabkan. Kemudian biji dibungkus dengan kain yang lembab hingga 7 hari. Ini kita bungkus selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari benih mulai kecambah. Kemudian kita pindahkan ke polybag dengan media yaitu tanah berbanding kompos yaitu 1:1. Nah, sebelum kita memindahkan kita harus menyiapkan polybag. Bisa dari kertas plastik es yang sudah dibikin polybag. Jangan lupa dilubangi. Kemudian setelah kecambah tumbuh selama 7 hari, baru bisa kita pindahkan ke media polybag ini dengan media yaitu tanah dan kompos 1:1. Susun polybag di bedengan persemaian, kemudian buat sungkup dengan bingkai bambu dan tutup rapat dengan plastik terpal transparan. Ini perlu sekali kita lakukan pada saat persemaian. Kadang kita tidak sadar bahwa banyak sekali serangan hama dan penyakit pada proses persemaian ini. Ini perlu kita melakukan sungkupan untuk menghindari serangan hama penyakit di bedengan. Kadang hama menyerang dan penyakit menyerang di bedengan ini terbawa nantinya ke saat pindah tanam. Nah, ini perlu sekali kita melindungi di persemaian supaya bibit yang kita hasilkan nanti yaitu bibit yang bebas dari hama dan penyakit. Lakukan penyiraman setiap 3 hari sekali hingga siap tanam sekitar umur 18 hari. Umur 7 hari di persemaian semprotkan dengan fungisida dan insektisida. Nah, di persemaian kita perlu sekali memelihara bibit walaupun sudah disungkup dengan plastik, perlu sekali kita memelihara dengan penyemprotan fungisida dan insektisida. Boleh menggunakan merek apapun yang sesuai dengan pengendalian hama penyakit tanaman cabai ini. Ini penting sekali kita lakukan pada saat persemaian. Umur 18 hari siap untuk dilakukan penanaman. Tentunya kondisi bedengan sudah siap untuk dilakukan ditanam seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya. Bibit umur 18 sampai 21 hari di persemaian ditanam 1 batang per lubang tanam. Jika ada yang mati maka dilakukan penyisipan tanaman segera. Nah, kita lakukan penanaman umur 18 hari sampai 21 hari di persemaian dengan ditanam 1 batang per lubang. Nah, kita perlu menyiapkan nantinya ardiran dari bambu. Sebaiknya kita lakukan ardiran di awal-awal supaya memudahkan kita nantinya untuk melakukan proses ardiran ini. Nantinya kita akan melakukan pengikatan dengan tali rafia supaya tidak roboh terkena angin-angin kencang. Jika di musim kemarau kita perlu sekali melakukan penyiraman baik di waktu pagi ataupun waktu sore. Sebaiknya jika melakukan penyiraman 1 kali sehari, yang perlu kita lakukan penyiraman yaitu di waktu sore. Selanjutnya kita akan melakukan pupuk susulan pertama yaitu 15 hari setelah tanam atau pengecoran pupuk pertama. Ini dinamakan pupuk susulan pertama umur 15 hari setelah tanam dengan dosis NPK Ponska yaitu 360 kg per hektarnya. Pupuk susulan kedua
kita lakukan itu pengocoran kedua, pupuk susulan kedua di jadwal 30 hari setelah tanam dengan dosis yaitu pupuk ZA 180 kg per hektar. Ini hanya pupuk ZA yang kita berikan, yaitu sekitar 180 kg per hektar. Berikutnya itu pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama penyakit sangat dianjurkan menggunakan pestisida nabati. Anda bisa nonton di video-video kami sebelumnya tentang pestisida nabati. Ini cara membuatnya agar bisa kita lakukan untuk penyemprotan pada tanaman cabai. Jika hama penyakit sudah ambang ekonomi, jadwal penyemprotan yaitu 15 hari setelah tanam, 30 hari setelah tanam, dan 60 hari setelah tanam. Maka perlu dilakukan semprot dengan fungisida dan insektisida sesuai dosis. Cukup menggunakan satu merek fungisida ataupun satu merek insektisida. Adapun arah penyemprotannya seperti pada gambar. Arah semprot dari bawah ke atas. Jarak sprayer dengan tanaman itu 30 cm. Ini arah penyemprotannya ke atas. Karena hama itu banyak sekali berada di bawah daun. Ini adalah contoh cabai merah keriting yang dibudidayakan dengan mulsa plastik, itu varietas Kopai. Kopai ini adalah varietas lokal dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Ini potensinya sangat bagus dengan panjang buah yaitu sekitar 30 cm. Potensi perumpunnya itu 1 sampai 1,5 kg perumpunnya. Benih cabai Kopai ini agak tahan terhadap virus kuning dengan panjang buah 30 cm. Untuk panen itu biasanya cabai merah keriting ini yaitu sekitar 95 sampai 100 hari setelah tanam. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Salam jumpa kembali dengan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.